Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Nabila Anissa dengan NIM 2317637. Nah, adanya saya di sini tuh untuk memenuhi tugas akhir, tugas UAS mata kuliah keterampilan komunikasi dengan dosen pengampu Bu Sawafia Anandiasa SIKOM. Nah, di sini tuh tugasnya untuk mereview film. Yang pertama yaitu saya mengambil judul film Aku dan Mesin Waktu yang diperankan oleh beberapa pemeran. Yang pertama yaitu Caitlin Halderman yang memerankan karakter utama perempuan yang memiliki peran sentral dalam alur cerita. Yang kedua yaitu Reval Handi yang memerankan karakter utama laki-laki yang terlibat langsung dalam perjalanan waktu. Yang ketiga yaitu Vero Walandau yang berperan sebagai karakter pendukung yang memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Lalu ada Yayan Ruhian yang memerankan peran penting yang memberikan nuansa mendalam dalam cerita. Lalu ada Dayu Wijianto yang memainkan karakter pendukung yang signifikan dalam alur cerita. Yang terakhir ada Aci Resti berperan sebagai karakter pendukung yang menambah dinamika dalam film. Nah, film ini tuh menghadirkan kombinasi aktor dan aktris dengan berbagai pengalaman yang memberikan kedalaman cerita dan memperkaya karakter-karakter yang ada, alur yang cerita yang menarik, dan penampilan para aktor yang menjadikan Aku dan Mesin Waktu itu sebagai tontonan yang layak untuk dinikmati. Nah, yuk kita masuk. Jadi seperti apa sih film tersebut? Nah, alur ceritanya tuh kayak gini. Cerita ini tuh berfokus pada Alana yang diperankan oleh Caitlin Halderman, yaitu seorang gadis muda yang penuh penyesalan terhadap kejadian-kejadian masa lalunya. Alana tuh merasa bahwa hidupnya itu bisa jauh lebih baik jika saja dia bisa mengubah beberapa keputusan yang diambil sebelumnya. Nah, suatu hari itu Alana menemukan mesin waktu misterius. Mesin ini tuh menawarkan kesempatan yang tak ternilai mengubah masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Alana yang penasaran dan tergoda oleh kemungkinan memperbaiki hidupnya memutuskan untuk mencoba mesin tersebut. Lalu, perjalanan waktu saat Alana mulai menggunakan mesin waktu, dia kembali ke beberapa titik penting dalam hidupnya. Nah, di setiap titik, dia mencoba membuat keputusan yang berbeda dengan harapan bahwa hal itu akan membawa hasil yang lebih baik di masa depannya. Misalnya, ya mungkin kembali ke masa remaja, mengubah cara dia berinteraksi dengan teman-temannya atau keluarganya. Namun, setiap kali Alana kembali ke masa kini setelah mengubah masa lalu, dia menemukan bahwa perubahannya seringkali membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Terkadang perubahan tersebut memperbaiki satu aspek dari hidupnya, tetapi merusak aspek lain. Konflik dan pembelajaran pada film ini yaitu dalam salah satu perjalanannya, Alana itu bertemu dengan seorang pria misterius dari masa depan yang diperankan oleh Reval Handi yang mengetahui banyak tentang mesin waktu tersebut. Nah, pria ini tuh menjelaskan bahwa mengubah masa lalu itu tidaklah sederhana dan bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam aliran waktu. Dia memperingatkan Alana tentang bahaya mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah berlalu dan mendorongnya untuk menerima masa lalunya. Nah, akhir cerita di sini tuh di akhir film Alana memutuskan untuk berhenti menggunakan mesin waktu, lalu memilih untuk hidup dengan penerimaan dan rasa syukur. Dia memutuskan untuk memanfaatkan pembelajaran dari masa lalunya untuk masa depan yang lebih baik, tanpa mencoba dan mengubah apa yang sudah terjadi. Nah, di sini tuh ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu penerimaan diri. Menerima
Masa lalu dengan segala kesalahan dan kekurangannya adalah langkah penting menuju kedamaian batin. Yang kedua yaitu belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijadikan pelajaran untuk masa depan. Yang ketiga itu hidup di masa kini. Fokus pada saat ini, berusaha untuk menjadi lebih yang baik sekarang untuk membawa kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu konsekuensi tindakan. Setiap tindakan itu memiliki konsekuensi dan tidak selalu mungkin atau bijaksana untuk mencoba mengubah masa lalu. Jadi film ini itu menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual seorang individu yang berusaha menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri dan masa lalunya, serta belajar untuk menghargai saat ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengucapan lafal yang kurang tepat. Mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.